Ben, Ya. saya sudah bebas sekarang. Rasanya menyenangkan sekali. Kamu tahu apa yang akan saya lakukan? Tahu? Kamu akan mengatakan, Beben, aku cinta padamu. Ben, kamu jangan kacaukan rencana kita dong, Ben. Kita kan sahabat, ya kan? Ya. Tahu apa yang akan saya lakukan? Apa? Saya akan telepon Hari dan saya akan beberkan semua rahasia Winda dan Gozi. Halo? Halo Mas Hari. Mas Hari mau tahu kenapa saya menghilang dari kehidupan Mas Hari. Dan Mas Hari mau tahu siapa diri Winda sebenarnya dan kenapa dia tidak tinggal di Jakarta bersama ibu dan pacarnya. Dan Mas Hari mau tahu apa yang sedang diincar oleh Gozi? Kalau Mas Hari mau tahu, Mas Hari harus datang ke Jakarta. Saya menunggu Mas Hari. Ada yang mau ikut ke Jakarta? Loh, kenapa Om mau ke Jakarta? Ada rapat penting yang Om harus hadiri. Kalau begitu saya tidak ikut ya Pak, karena masih banyak sekali pekerjaan yang harus saya kerjakan. Sedangkan pernikahan kami tinggal 10 hari lagi. Ya sudah, kalau memang itu kalian anggap baik. Om tidak lama, cuma 1-2 hari saja di sana. Baik Pak. Ben, kalau nanti Hari datang, kamu naik aja ke kamar dulu ya. Soalnya saya pengen berdua aja sama dia. Saya pengen tahu perasaannya tentang saya gimana. Apakah dia masih mau menikah dengan saya atau tidak? Oke? Kalau kamu ngomong sama Hari nanti, jaga kata-kata kamu ya. Soalnya Hari bukan orang yang tolol. Jangan khawatir, Ben. Saya kan tahu apa yang harus saya bicarakan. Ya, hati-hati aja ya. Oke? Mas Hari, Apa kabar? seperti yang Mas Hari lihat. Silakan masuk, Mas Hari. Sekarang katakan, apa yang mau kamu ceritakan? Begini, Mas Hari. Saya tidak tahu apa yang telah Gozi ceritakan kepada Mas Hari. Dia memang tahu polisi sedang mencari saya. Tapi saya tidak bersalah, Mas Hari. Lawan-lawan saya lah yang berusaha menuduh saya sebagai dalang pembunuhannya Omen. Padahal Omen itu kan sahabat saya. Dia juga sahabatnya Beben, jadi tidak mungkin saya membunuh Omen. Begitu? Ya, jadi saya dibebaskan kemarin dengan keputusan bebas dari segala tuduhan. Ya, karena memang saya tidak bersalah. Selamat kalau begitu. Terima kasih, Mas Hari. Maaf, saya tidak menghubungi Mas Hari selama ini sebelum saya yakin benar bahwa saya tidak bersalah. Iya. Saya tahu. Satu hal lagi, Mas. Gozi telah membuat perjanjian dengan saya. Dia berjanji dia tidak akan melapor kepada polisi kalau saya tidak menceritakan bahwa Winda telah berbohong sama Mas Hari tentang ibunya yang katanya sudah meninggal itu. Padahal dia lari dari rumahnya setelah dia mengetahui bahwa dia mempunyai seorang om yang kaya raya bernama Hari. Memang dia hampir menikah dengan Anton, anak seorang pengusaha kaya bernama Mukhtar. Tapi Anton memutuskan hubungannya karena ingin menikah dengan saya. Mungkin karena itu, Winda dan Andi, salah seorang temannya, berusaha menuduh saya
terlibat dalam rencana pembunuhan Omen. Maksud saya ngomong begini, Mas Hari, kita kan hampir menikah. Jadi saya rasa saya perlu memperingatkan Mas Hari bahwa Winda dan Gozi hanya mengincar harta Mas Hari. Ya, saya menghargai segala usahamu. Kalau memang ceritamu ini benar tentang Gozi dan Winda, saya akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka. Sekarang apa kamu bisa memberikan alamat mamanya Winda? Bisa? Saya akan kasih nomor teleponnya Anton, handphonenya, supaya Mas Hari bisa tanya ke dia alamatnya ibunya Winda. Ini. Halo, Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Bapak Anton? saya sendiri. Dengan siapa ini? Saya Hari, omnya Winda. Om Hari, omnya Winda. Apa Om tahu di mana Winda sekarang? Dia ada di Bogor bersama saya. Apa saya boleh tahu alamat mamanya Winda? Tante Santi. Sejak meninggalnya Andi, Tante Santi tinggal dengan Sari di Jalan Kaktus 104. Oke, terima kasih. Ya, baik Om. Vera, barusan Anton bilang kalau Andi meninggal. Kenapa? Ya kalau nggak salah dia tewas dalam satu kecelakaan lalu lintas. Apa dia Andi yang berusaha menuduhmu dalam pembunuhan Omen? Dia yang menggali lubangnya, dia sendiri yang kejeblos ke dalamnya. Oke, saya harus pergi. Masih banyak yang harus saya urus. Saya akan tetap menghubungi kamu. Salam buat Pak Beben. Oke Mas Hari. Anton, kok bengong gitu sih? Minum dulu, jangan pada bengong. Kamu tahu, Winda ada di Bogor. Siapa yang bilang ke kamu? Om Hari, Siapa dia? saya nggak tahu. Kayaknya saya pernah melihat dia di bukit. Dia pasti Winda. Soalnya saya menemukan sepatunya. Padahal kita sudah begitu dekat. Tapi nggak ketemu juga. Ya, mungkin aja dia nggak mau ketemu kamu. Saya rasa kamu salah duga. Gimana, Ver? Hasilnya gimana? Saya nggak tahu. Maksud kamu? Tadi saya lebih banyak bicara jujur daripada bohong. Tapi saya rasa Mas Hari nggak percaya. Kalau saja saya sudah menikah dengannya sebelum Gozi menjebak saya rasa Gozi juga tidak akan mendapatkan Winda. Saya yakin banget hal itu. Ternyata wanita itu dapat berbahaya juga ya. Apa karena itu kamu nggak mau menikah? Ya, mungkin itu salah satu sebabnya. Sebab lainnya apa? Saya belum pernah menemukan wanita seperti kamu. Yang sangat menarik. Tapi sayang sekali, Ben. Kamu kurang kaya.
lama nggak ketemu, Mas. Iya. Benar-benar waktu yang lama sekali. Ayo, Mas, masuk, Mas. Ayo, duduk, Mas. Duduk. Apa Mas Hari sudah tahu kalau Mas Rahmat sudah meninggal 10 tahun yang lalu? Tidak. Saya baru tahu 2 tahun yang lalu, sewaktu ayah meninggal. Banyak sekali terjadi sesuatu, Mas. Setelah anak saya satu-satunya Winda menghilang. Mas masih ingat kan sama Winda? Dia ada di Bogor bersama saya. Syukurlah, Mas. Kalau dia bersama Mas. Tuhan. Kami bertemu secara kebetulan. Dia membohongi saya mengenai dirimu. Dia bilang kamu tewas dalam suatu kebakaran. Dia marah sama saya, Mas. Dia pikir ada seorang pria dalam hidup saya sebagai ganti papanya. Dia beranggapan kalau saya mengkhianati papanya. Dia sangat menyayangi kamu, Santi. Kamu mirip sekali dengan papanya, Mas. Winda pasti melihat sosok papanya dalam diri Mas Hari. Apa kamu ingin bertemu dengan dia? Tentu saja, Mas. Saya sudah kangen dengan dia. Mari ikut saya ke Bogor. Kamu bisa menceritakan apa yang terjadi setelah Mas Rahmat meninggal. Perjalanan Bogor cukup lumayan jauh. Dan ceritakan juga apa yang kamu dan Winda alami selama ini. Tapi berjanjilah untuk tidak mengambil Winda dari saya. Karena sekarang ini dia adalah segalanya buat saya. Saya selalu nuruti kemauannya, Mas. Kalau dia merasa bahagia tinggal bersama Mas Hari, saya nggak masalah. Apa Mas tahu kalau dia jatuh cinta dengan anaknya Mas Muhtar, Anton? Pemuda di kampus dulu yang pernah dekat dengan saya sebelum saya dijodohkan dengan orang tua saya bersama Mas Rahmat. Ya, saya mulai dapat melihat gelagatnya. Winda punya paman bernama Om Hari. Hari. Iya. Dia adalah saudara kembar papahnya. Tadi siang dia menelpon saya. Terus? Dia minta alamatnya Tante Santi. Dan ternyata selama ini Winda berada bersama dia di Bogor. Papi senang sekali. Berarti selama ini Winda tidak pergi kemana-mana. Saya tidak akan berubah, Pi. Saya tetap akan menikahi Sally. Kamu jangan membuat masalah besar, Ton. Berkorban untuk lelaki tua seperti papimu ini. Lebih baik jangan, Ton. Sebentar lagi papimu juga akan mati. Papi jangan bicara seperti itu. Saya tidak mungkin merubah jalan hidup saya hanya karena mendapat informasi tentang Winda. Papi berani bertaruh bahwa selama ini
di benakmu tidak ada pikiran lain selain Winda. Iya kan? Non, ada surat dari ibu. Makasih ya, Jang. Permisi, Non. Iya. Bisa bacain untuk saya, Mas? Bisa. Sari sayang, maafkan tante. Tante harus pergi ke Bogor. Ternyata selama ini Winda tinggal bersama pamannya di sana. Nanti tante akan jelaskan semuanya setelah tante kembali dari tantemu Santi. Syukurlah kalau gitu. Ternyata Winda benar-benar masih ada, Mas. Dan mudah-mudahan Tante Santi bisa membawa Winda pulang sekarang. Winda? Iya, Winda. Winda itu adalah sahabat karib saya. Karena dialah saya menamakan perusahaan saya dengan nama Winda. Oh, Winda. Om Haris, Winda. Winda kangen sekali sama Om. Sama. Gimana keadaan Jakarta? Baik. Lihat. Siapa yang Om bawa? Winda, Winda kangen sekali sama Mama. Mama juga kangen sayang. Mau baik-baik aja? Silakan kalian ngobrol-ngobrol. Om ke kamar dulu. Terima kasih, Hari. Yuk, Ma. Winda, Mama tuh selalu rindu sama kamu. Selalu berdoa supaya kamu sehat walafiat. Mama tahu kenapa Winda pergi. Karena Winda tahu Winda jadi penghalang hubungan Mama dengan Pak Mukhtar. Dan lagi, Winda nggak bisa ngelihat Mama sama lelaki lain. Iya, Mama tahu. Tapi kenapa Mama mau menikah sama Pak Mukhtar? Siapa yang bilang Mama mau nikah sama Pak Mukhtar? Siapa? Waktu itu Winda lihat Mama, Pak Mukhtar, Anton dan calon istrinya di Bogor. Oh, waktu itu kami mengunjungi sahabatnya Pak Mukhtar, Pak Dahnil. Dan Mama sudah berjanji sama Pak Mukhtar, kalau Mama mau menikah nanti dengan Pak Mukhtar, Mama hanya menyelamatkan nyawa Pak Mukhtar. Jadi Mama belum menikah sama Pak Mukhtar? Belum. Anton? Begitu juga Anton. Anton belum memutuskan apa-apa dengan Sally. Dan dia sudah tahu sekarang kamu ada di sini. Dan Mama yakin suatu saat nanti Anton pasti menjemput kamu di sini. Mama hampir saja lupa. Andi dan Sari tabrakan. Apa? Sari tabrakan?
Terus? Andi meninggal dan Sari matanya jadi buta. Nggak mungkin, Ma. Nggak mungkin. Sari, Andi. Kasihan Sari, Ma. Iya, kesian Sari. Sari baik sekali. Bahkan dia namakan perusahaannya pakai nama kamu, Winda. Sari memang sangat baik, Ma. Winda, kamu adalah milik Mama satu-satunya. Anton, Sari berada di Jakarta. Sebaiknya kamu pulang, ya. Winda nggak bisa meninggalkan Om Hari, Ma. Dia sendirian. Winda sayang sama Om Hari sama seperti Papa. Iya, tapi Mama juga butuh kamu, Winda. Butuh kamu. Winda nggak melarang Mama kembali ke Jakarta. Tapi Winda nggak akan kembali ke sana. Lalu, bagaimana dengan Anton? Winda akan menikah sama Gozi. Apa? Batalkan pernikahanmu dengan Gozi. Maksud Om? Winda, ternyata Gozi tahu segala-galanya tentang Vera. Itu dia tidak bilang sama Om. Karena dia sudah mengikat perjanjian dengan Vera. Dan dia pun tahu tentang mamamu dan Anton. Itu pun dia tidak cerita sama Om. Mungkin karena Gozi cinta sama Winda, Om. Kamu keliru. Keliru, Winda. Gozi tidak mencintaimu. Dia mencintai uang dan harta kekayaan Om. Karena dia tahu apa yang akan Om wasiatkan. Memang pada mulanya Om berpikir kamu cocok dengan Gozi. Tapi setelah Om bertemu dengan Vera, Om sadar. Gozi mengejar dirimu karena dia tahu kamu adalah calon pewaris semua harta dan kekayaan Om. Apa yang harus Winda lakukan, Om? Untuk sementara ini kamu kembali ke Jakarta. Nanti Om akan sering-sering ke sana. Tapi Anton harus mempertimbangkan apa dia benar-benar cinta sama Winda atau hanya mengorbankan cintanya hanya demi kebahagiaan papanya. Ada satu cara yang Om pikir sangat tepat sekali. Itu pun kalau mamamu mau berbohong. Kabari kalau Om sudah menikahi mamamu di Bogor. Anton pasti akan percaya dengan kebohongan itu. Karena dia tahu kamu akan menerima omnya sendiri sebagai pengganti papanya. Ya, saya rasa ini adalah cara jalan untuk menuntaskan keadaan ini dan mengembalikan Winda dengan Anton.
Winda udah kembali. Winda minta maaf karena pergi tanpa memberitahukan papa. Tapi takdir telah menentukan demikian. Winda dipertemukan dengan Om Hari. Dan sekarang Om Hari berada di sini bersama kita. Pa, Om Hari dan Mama akan pura-pura menikah. Dan Winda yakin Papa akan merestui Mama menikah dengan Om Hari. Winda harap ini akan terjadi. Om ingin sekali punya anak seperti kamu, Winda. Penuh kasih dan perhatian. Om akan menjadi Papa Winda suatu hari nanti. Iya. Tapi kamu harus janji. Kamu harus menghilangkan kebiasaan berbicara dengan foto papamu. Iya. Anton pasti dapat mempercayainya. Winda tidak mungkin mengizinkan Hari untuk menikah dengan perempuan lain. Seperti Winda mencintai papanya sendiri, kan? Tapi saya minta Muhtar, baik Anton maupun siapa saja, jangan sampai tahu bahwa perkawinan kami hanya sebagai sandiwara. Saya melakukan ini agar Winda tidak pergi lagi. Winda beruntung ketemu pamannya. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Santi, saya mau siap-siap menjemput Anton. Mungkin dia sudah mengerti mengenai berita perkawinan kamu. Dan mudah-mudahan secepatnya dia akan menemui Winda. Muhtar, kamu nggak apa-apa kan? Saya baru pergi beberapa hari saja. Kondisi kamu udah agak merosot. Sudah, Pak Santi. Winda? Oh, Mama. Winda? Gimana, Ma? Pak Mukhtar percaya nggak kalau Mama mau menikah sama Om Hari? Percaya. Pak Muhtar bilang, jangan lupa undang dia di acaranya nanti. Beres kan? Kalau begitu sekarang, kita tinggal menunggu dan melihat reaksi Anton. Masa karena Tante Santi sudah menikah dengan Om Hari, terus Anton harus menikah dengan Winda? Papi tahu, kamu mencintai Winda. Dan Papi juga tahu, kamu mau menikah dengan Sally. Hanya karena mau berkorban untuk Papi, kan? Iya juga sih. Tapi, Pi, Anton sudah cukup tahu tentang Winda. Dia orangnya manja, egois, dan mau menang sendiri. Dia bukan tipe pas untuk Anton. Anton cukup senang jika bisa menikah dengan Sally. Janganlah, Ton. Kasih kesempatan Winda. Mungkin kalau nanti kamu menikahi Winda, Winda mungkin akan berubah. Pi, sebenarnya saya berharap Tante Santi tidak menikahi Om Hari. Tapi semuanya sudah terlambat. Kacau. Ton, Udah, Pi, saya pergi dulu. Winda?
Iya, Ma. Winda di sini. Barusan Pak Muta telepon ke Mama. Katanya Anton marah sekali. Dan Anton minta kamu supaya merubah sikap kamu yang egois itu. Tadinya Winda pikir Winda udah hilang dari kehidupan Anton. Tapi Winda akan berusaha mendapatkan Anton kembali. Ya, kamu harus kembali lagi ke Anton. Ma, tolong ya bilang ke Pak Mukhtar untuk memastikan agar Anton datang ke resepsi pernikahan Mama. Ya. Ton, Pi, kamu punya acara apa malam minggu nanti, Ton? Emangnya kenapa, Pi? Papi mau ngajak kamu untuk menghadiri pesta perkawinan Om Hari dan Ibu Santi. Tentu saja saya datang, tapi dengan Sali ya. Saya nggak punya alasan untuk menghindari Tante Santi dan Winda. Apa kamu sudah yakin? Kalau nanti kamu berhadapan dengan Winda, apa tidak ada keinginan untuk memeluknya? Udahlah, Pi. Nggak usah jadi pria tua yang terlalu romantis. Kita lihat aja nanti. Iya. Sari. Winda. Win, apa Anton sudah datang? Belum, dia belum datang. Gue nggak pernah ketemu dia semenjak gue pulang ke rumah. Sally pasti ngelarang dia. Lu harus perjuangkan cowok lu dong, Win. Pasti. Makasih Tante. Sari ya. Winda. Selamat ya, Tante. Makasih. Ya Om. Terima kasih, terima kasih. Selamat. Terima kasih. Selamat, Santi. Senang melihat kamu, Winda. Kamu kelihatan cantik sekali malam ini. Makasih. Oh, kenalkan Sali. Makasih. Selamat, Makasih, Tante. Anton. Selamat, Om. Terima kasih. Ya.
Winda, Winda nggak tahu Ma apa yang harus Winda lakukan. Satu kali pun Anton nggak pernah memandang Winda. Dia cuma basa-basi memandang Winda. Sepertinya dia menghukum Winda, Ma. sabar deh, sabar ya. Mungkin Anton masih kecewa sama kamu. Karena kamu kan pernah menghilang dulu. Dia sendiri gimana? Dulu dia sama Vera. Sekarang sama Sally. Sudahlah, kalian berdua sih yang salah. Anton kan belum menikah dengan Sally. Masih ada waktu, Winda. Satu-satunya cara, kamu harus cari jalan untuk mendapatkan Anton kembali. Ya? Winda nggak tahu harus gimana lagi. Winda benar-benar nggak tahu, Ma. Winda, malam ini malam yang paling sulit dalam hidup saya. Jantung saya berdebar, dan tangan terasa gatal ingin memelukmu. Saya ingin memandangmu, tapi nggak bisa, karena ada Sally di samping saya.